Hai adik-adik semua, bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Hari ini kita akan belajar materi statistika ya, statistika untuk matematika kelas 5 SD. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai jenis dan cara pengumpulan data. Baik, di awal kita akan mulai mengenai jenis data. Nah, sebelumnya adik-adik tahu apa itu data? Ya, data adalah suatu kumpulan datum. Nah, datum itu adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan atau pengukuran berupa angka, simbol, atau sifat. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua jenis. Nah, sekarang kita lihat dulu sebagai contoh biar lebih mudah ya. Nah, sebagai contoh, misalnya Doni ingin mengetahui tinggi badan dari teman-teman sekelasnya. Ada dua cara yang kemungkinan bisa dia gunakan. Yang pertama adalah Doni akan menanyakan langsung tinggi badan teman-temannya. Misalnya tinggi badan teman-temannya yang pertama, misalnya si Ani ya, langsung nanyakan tinggi badan Ani berapa. Ani akan langsung memberikan jawaban tinggi badannya. Begitu juga tinggi badannya Wayan berapa? Wayan akan langsung memberikan jawaban tinggi badannya. Nah, jika Doni melakukan metode seperti ini ya, langsung bertanya, maka ini yang disebut dengan data primer. Jadi data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung. Data dapat diperoleh melalui pengukuran atau pengamatan secara langsung. Bisa juga dari hasil wawancara seperti yang dilakukan oleh Doni tadi. Nah, cara lain, misalnya Doni ingin mengetahui tinggi badan dari teman-temannya, tapi dia tidak mencarinya dengan cara bertanya, melainkan dengan mencari data tinggi badan teman-temannya di UKS sekolah. Ya, jika Doni melakukan kegiatan ini, maka bisa dikatakan Doni akan memperoleh data sekunder. Jadi, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada, yaitu misalnya tadi Doni akan memperoleh data tinggi badan teman-teman sekolahnya melalui data di UKS sekolah. Jadi itu ya bedanya antara data primer dan data sekunder. Berikutnya adalah cara pengumpulan data. Nah, misalnya ibu guru ingin mengetahui tinggi badan siswa kelas 5. Cara yang pertama Bu Guru lakukan yaitu adalah dengan langsung membawa timbangan ke dalam kelas. Jadi anak-anak akan bergiliran untuk melakukan pengukuran tinggi badan sehingga akan diperoleh data siswanya di dalam satu kelas ini. Misalnya ada 16 ya, ada Ani, Harum, itu sampai dengan Kinan. Nah, kalau kita lihat dari data ini adalah data hasil pengukuran yang dilakukan oleh ibu guru di dalam kelas tadi. Dari data ini kita akan tahu tinggi badan yang paling tinggi itu adalah tinggi badan dari Vika, yaitu sebesar 148 cm. Sedangkan yang memiliki tinggi badan terendah paling kecil itu adalah miliknya Harum, 130 cm. Selanjutnya yang memiliki tinggi badan 145 cm ya, maaf, siapa saja. Nah, di sini ada itu, ada Mawar dan ada Bobby. Jadi dari pengukuran tadi maka kita akan memperoleh beberapa informasi seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Jadi tinggi badan tertinggi itu adalah si Vika dengan tinggi badan 148 cm. Sedangkan yang memiliki tinggi badan terendah itu adalah Harum dengan tinggi badan 130 cm. Nah, adik-adik juga bisa memperoleh informasi yang lain berdasarkan
data tinggi badan yang sudah diperoleh oleh ibu guru tadi. Nah, teknis atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung atau pencatatan langsung itu adalah metode pencatatan langsung. Jadi begitu diamati sekarang tinggi badan para siswa langsung dicatat sehingga diperoleh data seperti di atas, yaitu disebut dengan metode pencatatan langsung. Berikutnya, nah, kita ingin mengetahui misalnya di akhir semester kelas 5 ingin melakukan tamasya. Jadi diberikan pilihan, anak-anak pingin di pantai, pingin ke kebun binatang, museum, atau kebun raya. Pilihan terbanyak itu adalah hasil keputusan kelas. Maka bu guru memberikan isian, lembar isian, anak-anak tinggal mencentang. Jadi berikan tanda centang pada kotak sesuai dengan tempat wisata yang kalian sukai. Nah, kemudian anak-anak melakukan pengisian lembar isian tadi sehingga diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini adalah data yang diperoleh. Ya, dari data yang sudah dicatatkan tadi, maka akan diperoleh informasi. Jika yang paling tidak diminati adalah pergi ke museum. Karena yang pergi museum hanya satu orang, yaitu si Harum. Sedangkan yang menuju pantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi tempat wisata yang paling disukai itu adalah pantai. Sehingga dari hasil penyebaran angket tadi, maka diputuskan tempat wisata yang akan dikunjungi di akhir semester adalah pantai. Jadi metode yang digunakan ibu guru ini adalah dengan cara pengisian angket. Nah, cara berikutnya yaitu dengan menggunakan lembar wawancara. Jadi ibu guru meminta ketua kelas untuk mencatat makanan, minuman, dan juga jumlah uang saku dari siswa kelas 5 SD. Jadi ketua kelas akan menggunakan lembar wawancara ini sebagai acuan untuk menanyakan ke teman-teman sekelasnya sesuai dengan apa yang tertera dalam lembar wawancara, sehingga nanti akan diperoleh data makanan favorit, minuman favorit, dan jumlah uang saku dari siswa kelas 5. Nah, metode yang digunakan oleh ketua kelas ini adalah dengan metode bertanya langsung atau wawancara. Jadi demikian adalah pemaparan mengenai jenis data dan cara memperoleh data. Untuk video pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar mengenai penyajian data statistika. Jadi selamat belajar dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.